Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dayadatun Nikmah akan menjelaskan judul meningkatkan ASI belajar PPKN melalui metode information stray pada siswa kelas 6 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang penting yang diperolehkan oleh manusia untuk memahami dengan membawa dirinya menjadi lebih baik dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia mendapatkan terbagi ilmu dengan mengetahui sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dengan keburukan menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 mendidikan antara usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan belajar dengan proses pelajaran agar peserta didik secara aktif. Sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak maupun wasana sarana yang paling tepat dalam pembentukan konsep berpikir kondisi untuk memungkinkan anak maupun berkembangkan aktivasi imajinasi dengan sebagai dalam situasi pelajaran di sekolah. Pra-guru merupakan unsur yang demokrasi yang menentukan capaian tujuan pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Dalam proses pelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingatkan dan ditimbul berbagai informasi tanpa ditentukan untuk memahami informasi yang diingatkan itu dengan menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada membentukkan warga negara yang memahami untuk mampu melaksanakan hal-hal hak-hak dengan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dengan melaksanakan yang diamati dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan data yang dicantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 sampai 2017 pada mata pelajaran PPKN di Sekolah Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang menemukan nilai KKN hanya 40% atau serta 16 siswa dari 40 siswa KKN pada pelajaran PKN dalam 17 hal yang menunjukkan bahwa ASI belajar PPKN di kelas 4 rancur rencana rendah-rendahnya ASI pelajaran PPKN 1 masih didominasi dengan menggunakan metode ceramah dengan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pelajaran PPKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebutkan siswa.
Pasti terjadi suasana yang membosankan dan pada aktifnya siswa bertanggapan bahwa pelajaran PPKN itu sulit jika keadaan al yang telah lanjut maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dengan kemampuan siswa untuk mengakibatkan hasil belajar yang akan disampaikan siswa sulit memahami meningkatkan maka siswa otomatis nilai yang dapat pun akan rendah. Melihat kondisi lapangan seperti yang ditemukan di atas, penelitian merupakan mengatasi proses pelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam pelajar. Mengajar agar pelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Model pelajaran aktif information staff dampakkan merupakan jawaban atas rendah hasil pelajaran siswa dengan pelajaran diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat oleh karena itu pelajaran di sini tidak hanya guru saja yang ditentukan aktif dengan tetap siswa juga agar mereka maupun menguasai materi yang telah diberikan karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan maka penulisan mengadakan penelitian dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar PPKN tentang globalisasi melalui menggunakan metode pelajaran information style pada siswa kelas 6 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. B. Identifikasi masalah. Seperti yang telah ditemukan pada latar belakang masalah, penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi di antaranya. Yang satu, mempelajari masalah berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dengan kegiatan belajar. 2. Metode pelajaran belum relevansi karena kekurangan pemahaman guru terhadap menggunakan interaktif pelajaran aktif. 3. Kegiatan pelajaran taksana menonton yang mengaruhi pada informasi yang disampaikan oleh guru. 4. Berdaya gunakan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. 5. Rencana hasil belajar pada materi pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam menyampaikan tujuan belajar ataupun komunikasi yang harus dicapaikan. C. Pembatasan masalah. Penelitian pembatasan masalah dari penelitian tidak kelas di sebagai berikut. Yaitu ada 2. 1. Menerapkan metode informasi STION pada mata pelajaran PKN materi globalisasi kelas 6 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Ya di sini ada nomor 2, meningkatkan hasil pelajaran PKN di kelas 6 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang memulai metode information style. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian terhadap bermanfaat baik secara teoritis dengan praktis. 1. Teoritis. Penelitian ini dapat dimuaskan pada pelajaran lain dengan menggunakan metode informasi aktif. Terdapat faktor-faktor menyebabkan timbulan
masalah yang telah teridentifikasi, yang belum meneliti dalam yang telah teridentifikasi dalam belum teliti dalam rangka pengembangan pelajaran PPKN dalam penelitian yang relasi. 2. Peraktif. Di sini ada 3, yaitu 1 bagi siswa. A. Menimbulkan motivasi siswa dalam proses pelajaran. B. Meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. 2. Itu bagi guru. A. Pengetahuan strategis pelajaran yang bervariasi untuk pembaikan dalam meningkatkan pelajaran PKN dalam penelitian globalisasi. B. Menambahkan pendahuluan guru dalam memperolehkan sumber pelajaran yang cocok untuk pelajaran PPKN dalam materi globalisasi. 3. Bagi sekolah. A. Pelajaran sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan materi pelajaran. B. Tumbuhan iklim pelajaran siswa aktif di sekolah. Bab 2. Landasan teori dengan rangkai berpikir. A. Landasan teori. 1. Tinjau hasil belajaran PPKN. A. Pelajaran adalah kaitan dalam perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivasi tertentu, walaupun dalam kenyataan tidak semua merupakan termasuk kategori belajar. Menurut Traeger dan Nara tahun 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivasi materi yang langsung dalam interaksi yang berhasil perubahan yang bersifat relatif konstan. H5. Menurut Piaget, kegiatan pelajaran terjadi suatu dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dalam umur secara serta melalui proses asimilasi, akomodasi dengan ekilibrasi. Belajar menurut teori bahan Violassimel, Schlegel dan Tara tahun 2010 H25 adalah suatu proses perkembangan tingkat laku sebagai akibat dengan interaksi antara stimulasi dengan proses. Artinya, belajar yang penting dalam input merupakan stimulasi yang diberikan oleh kepada peristiwa didik dengan output yang merupakan proses reaksi atau tangkapan peserta didik terhadap informasi yang diberikan oleh guru tersebut, yaitu B. Hasil belajar. Hasil belajar pada hakikat merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melakukan proses pelajaran mengajar. Tingkat laku sebagai hasil belajar dalam peningkatan luas menyampaikan bidang kognitif aplikasi dengan psikomotorikasi. Menurut Judd Anna tahun 2009 hasil belajar dalam kemampuan
yang memiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar GH22. Purwagoto tahun 2014 menyatakan hasil belajar dalam berupa perilaku yang terjadi setelah mengikut proses belajar mengajar sesuai dan tujuan pendidikan. HI 54 menjadi hasil belajar hasil diawali dengan proses belajar yang direncanakan agar tidak menyimpan dari tujuan pelajaran yang telah ditetapkan sebagai sedangkan Soperjono tahun 2015 merujuk pemikiran belum menjelaskan bahwa hasil belajar dalam perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tidak belajar yang cukup maupun kognitif aktif dengan psikomonoleptik H6. Kemampuan komunikasi dari setiap raha dibagi menjadi berapa kategori dengan subkategori yang beruntukan secara FD, mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Menurut Rohaini tahun 2016. Berikut 6 step rana kognitif menurut taksonomi belum, mulai dari jenjang terase sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu 1. Mengetahui C1 dalam kemampuan seseorang untuk meningkatkan atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. 2. Pemahaman C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkapkan atau membangun makna dari materi. 3. Aplikasi C3 adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan ajar atau menerapkan materi dalam suatu baru. 4. Analiasi C4 adalah kemampuan untuk mencarikan atau pembedakan baik dari bahan ke dalam konteks sehingga tes struktur organisasi mungkin lebih baik dipahami. 5. Evaluasi C5 adalah kemampuan seseorang untuk nilai menerifikasi dan bahan interaktif nilai bahan untuk menuju ketentuan. 6. Sintesi C6 adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unit baru dalam koheren Sujana tahun 2009 H23. Ada berapa jenis kategori rana Alfinis sebagai hasil belajar Mempurus Sujana tahun 2009 dari tingkat yang dasar atau yang sederhana sampai tingkat yang kompleks. A30 yaitu ada berapa jenis kategori rana aktivitasi sebagai hasil belajar Memput sederhana tahun
2009 dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleksi. H30 yaitu 1. Rangeving. A1 yaitu kepempan dalam menerima rangsananya dari luar yang dapat kepala siswa dalam bentuk masalah situasi, gejala dan lain-lainnya. 2. Responding atau jawaban. A2. Yakin reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap simulasi yang datang dari luar. 3. Valuing yaitu penilaian. A3. Perekanan dengan nilai dengan kepercayaan terhadap gejala untuk simulasi tadinya. 4. Organisasi yaitu A4. Yakin berkembang dari nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai-nilai menampilkan dari perguna nilai yang telah dimilikinya. 5. Karakter. A5. Yakin keterpandu suatu sistem nilai yang telah memberikan seseorang yang mengaruh pada kepribadian dan tingkat kelakuan, pola kepribadian, dan tingkat lakunya. Hasil belajar yang sampai seseorang individu merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mengaruhinya baik dari dalam diri, faktor inter, maupun dari luar diri. Faktor setel individu Selmoter 2015 menyebutkan faktor-faktor yang mengaruhi hasil pelajar A54 antara lainnya. 1. Faktor inter adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor itu meliput faktor jasmani, faktor-faktor psikologi, dengan faktor kelelahan. 2. Faktor eksis adalah faktor-faktor mengaruhi hasil belajar seseorang yang sifat dari luar diri seseorang tersebut. Faktor-faktor meliput keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. C. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjutnya. Menurut Susanto, tahun 2013 menjelaskan PPKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dalam melestarikan nilai luhur dengan moral yang berkembang pada budaya bangsa Indonesia. H225 sebagaimana pada mata pelajaran lain. PKN pun memiliki tujuan-tujuan untuk menjadikan siswa agar
1. Kemampuan berpikir secara efektif, rasional, dengan kreatif, dengan menanggapi permasalahan hidup maupun isu kewarganegaraan di negara. 2. Mampu berpartisipasi dalam sebagi bidang kegiatan secara aktif dengan bertanggung jawab sehingga biasa meningkatkan secara cerdas dan kegiatan. 3. Kemampuan berkembang secara positif dengan demokratif sehingga kemampuan hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan maupun manfaat teknologi informasi dengan komunikasi dengan baik. Susanto tahun 2013 H232 memiliki tujuan-tujuan PPKN, maka guru dapat meningkatkan metode perkembangan yang baik untuk tepat agar tujuan-tujuan tersebut dalam terrealisasi. Dampak positif merupakan pengaruh yang mengutamakan bagi seluruh masyarakat. Berapa dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa mandiri, rasional, dan lain-lain sebagainya. 2. Kemampuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif dengan efisien sehingga membuat produk dengan negeri kemampuan bersaing di pasar internasional. 3. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan introvotasi yang memudahkan kehidupan manusia. Selain dampak positif, globalisasi juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatif merupakan pengaruh yang merugikan hampir seluruh masyarakat di dunia. Dampak negatif globalisasi antara lain. 1. Semakin mudahnya nilai-nilai berat masuk di Indonesia, baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. 2. Timbulannya sikap bergaya hidup mewah dengan boros karena status seseorang dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaan. 3. Mudah tergaul oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Globalisasi telah mengaruhi kehidupan manusia di bagaimana pelah dunia. Bidang-bidang yang mengaruhi globalisasi antara lain sebagai berikut. 1. Politik. 2. Ekonomi. 3. Budaya. 4. Komunikasi. 5. Entrepreneurship. 6. Sosial. Budaya adalah
sebagai hasil berpikiran dengan budidaya manusia. Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan nasional, yakin budaya nasional manusia. Kebudayaan tersebut kerap ditampilkan baik PSDS tingkat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah tersebut kekayaan budaya Indonesia. 1. Tarian daerah seperti kecak dari Bali, dari Jaipong, dari Jawa Barat telah dikenalkan oleh masyarakat dunia. 2. Musik angklung yang dimainkan di luar negeri sebagai salah satu kesenian dari bangsa Indonesia, bahan menjadi barang kesenian yang etofli di luar negeri. 3. Bidang-bidang pahan seperti pantul dari Bali dengan suku Asmat menjadi barang yang diponatif asik sebagai cenderumata. 2. Metode pelajaran information style. A. Metode pelajaran adalah secara atau upaya mengaji bahan pengajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat mengajarkan bahan pelajaran baik secara individu maupun kelompok. B. Metode pelajaran information style. Metode information style merupakan metode pelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari diri menjawab dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Simbolman tahun 2013 menjelaskan metode information style dengan bahasa Indonesia adalah metode mencari informasi, yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan mengajukan untuk berpikir dalam mencari jawaban 164. 3. Karakteristik anak untuk sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dalam kemampuan yang ada pada siswa sebagian asli dalam pembawa dengan lingkungan sosial sehingga menunjukkan pola aktivasi dengan meraup cita-cita. Bab 3. Metode penelitian. A. Menjelaskan materi. Jenis materi. A. Pendekatkan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas PTK. Penelitian tidak kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap hingga belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dan tujuan untuk memperbaiki dengan meningkatkan mutu pelajaran mulai proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model dengan MC. B. Kehadiran dalam peran penelitian di lapangan. Dalam hal ini,
kehadiran penelitian dalam pelaksanaan penelitian tidak kelas PTK di sekolah adalah hal ini terlebih dahulu membuat rencana pelajaran, kemudian melakukan tindakan pengalaman dengan revisi. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Direncanakan dilakukan pada bulan September 2016 sampai dengan 2019. D. Instrumen penelitian. 1. Arsip pelajaran PPKN. A. Definisi konseptual. Berdasarkan uraian yang ditemukan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan arsip belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pelajaran meliput ranah logistik aktif dengan operasional yang diharui baik dengan faktor internal maupun faktor aktif. B. Definisi operasional. Arsip belajar PPKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dengan negatif terhadap globalisasi, pengaruh Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. 2. Metode information strike. A. Definisi kompetiol. Metode information strike adalah metode pelajaran yang dimiliki metode pembelajaran aktif. Metode ini terhadap pada materi yang tidak membosankan. B. Definisi operasional. Metode information strike adalah skor yang diberikan oleh officer setelah menghentikan pelajaran PPKN melalui metode information strike yang lebih menentukan pada pelajaran siswa aktif. Siswa dapat mendapatkan yang sudah memiliki melalui pelajaran atau kerjasama serta dapat mengembangkan inisiatif dengan tanggung jawab pelajaran. C. Indikator pembahasan. Indikator menghasilkan ini dibuat agar penelitian yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tingkah dalam setiap suku adalah peningkatan atau tidak. Lalu peningkatan atau tidak. D. Tidak mengumpulkan data. Untuk memperolehkan data yang digunakan dalam peningkatan tinggi kelas ini, maka digunakan teks atau alat mengumpulkan data sebagian berikut. 1. Teks maupun hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar yang baru tes miliki ganda PG pada setiap akhir siklus.
2. AB2 yaitu mengumpulkan data dengan tik dengan dilakukan dengan bergadaikan mengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembaran observasi. 3. Dokumentasi melalui dokumentasi yang dikumpulkan maka akan dapat dikumpul data yang dikumpulkan dalam penelitian. 4. Contoh lapangan. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperolehkan bentuk, kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan atau perubahan sebagai yang diharapkan. F. Keabsahan dana. Untuk memperoleh pengajian data yang akurat, maka dibuatkan periksaan sumber data dalam hal yang penulisan menggunakan tabulasi. Di sini ada 3 yaitu teragulasi sumber, 2 teragulasi teknik, 3 teragulasi waktu. Lanjut desain dengan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan oleh penelitian diri dari tingkat skul yang harap terencanaan. 1. Sikul pertama A. Rencana melaksanakan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Ada B. Tingkatkan. C. Ada observasi dengan refleksi. 2. Sikul 3. Sikul 2. Setelah melakukan kegiatan sikul pertama dengan mengartikan, maka sikul kedua ini merupakan pribadi dari sikul pertama, yaitu di sini ada 4. A. Rencana, B. Tindakan, C. Observasi, D. Replikasi. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas. Mohon maaf karena saya masih belajar karena belum memahami juga. Terima kasih.